Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Uang yang ditransferkan via non-tunai seperti kris masuk ke merchant tujuan nggak sih? Nah, kalian nggak perlu khawatir. Soalnya ada beberapa cara untuk mendeteksi keaslian kris. Sahabat Kompas.com, di era serba canggih seperti sekarang ini, pasti banyak dari kalian yang suka melakukan transaksi secara cashless atau non-tunai kan? Soalnya selain praktis, transaksi ini juga efisien, mengingat saat ini udah banyak layanan jasa keuangan yang memanfaatkan metode tersebut. Namun di balik kemudahannya, kalian wajib hati-hati nih. Soalnya jika kita nggak teliti, uang yang kita transfer lewat kris bisa aja malah masuk ke rekening penipu. Seperti yang dialami para korban kasus penipuan kris di kotak amal yang baru terbongkar beberapa hari terakhir ini nih. Loh, kok bisa begitu ya? Langsung aja kita simak di ohbegitukompas.com edisi kris palsu. Jadi, belakangan ini media sosial diramaikan oleh video seorang pria yang menempelkan stiker kris di kotak amal Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan. Pria yang diketahui bernama M. Iman Mahlil Lubis itu awalnya sholat di dekat kotak amal. Kemudian ia terlihat seperti memasukkan uang ke kotak amal itu. Tapi setelah dilihat dengan seksama di rekaman CCTV, ternyata ia bukan memasukkan uang, melainkan menempelkan stiker kris palsu dengan menyimpannya di atas stiker kris asli. Nah, dengan begitu infak yang ditransfer pengunjung bukan tersalurkan pada pengelola masjid, malah masuk ke rekening pelaku. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Ya, jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya di atas QRIS masjid yang sudah ada. Yang bikin kita nggak habis pikir juga, ternyata pelaku nggak cuma melakukan aksi itu ke 1-2 masjid aja. Pria yang pernah bekerja sebagai pegawai bank BUMN itu mengaku udah menempelkan stiker kris dengan nama restorasi masjid di 38 lokasi berbeda dalam rentang waktu 9 hari. Mulai dari masjid, musola, SPBU sampai galeri ATM jadi sasaran Iman. Alhasil dengan aksinya itu, Iman meraup uang sebesar 13 juta rupiah hanya dalam 1 minggu. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Akhirnya pada Selasa 11 April, Iman ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Iman dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 28 ayat 1 jangto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kemudian pasal 35 jangto 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan penjara paling lama 12 tahun. Selain itu, Iman juga dijerat pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, di mana ancaman penjaranya selama 4 tahun. Jadi diantaranya dari pasal-pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan itu semua ada ancaman hukuman kurungan di atas 5 tahun semuanya, kemudian juga ada sanksi denda. Aksi yang dilakukan Iman ini pun tak pelak membuat masyarakat khawatir. Uang yang ditransferkan via non-tunai seperti kris masuk ke merchant tujuan nggak sih? Nah, kalian nggak perlu khawatir. Soalnya ada beberapa cara untuk mendeteksi keaslian kris. Pertama, saat memindai kris, kalian harus memastikan kalau kris memiliki logo lembaga resmi. Lalu pemeriksaan keaslian kris juga dapat dilakukan dengan mencoba scan QR code kris dan mencocokkannya. Apakah nama yang tertera dalam pembayaran kris udah sesuai dengan tempat yang dibayarkan atau belum? Kalau kalian masih ragu, bisa dipastikan kembali kris tersebut dengan bertanya kepada petugas yang bersangkutan. Misalnya,
Kalau kris itu ditempel di kotak sumbangan masjid, maka kalian bisa tanyakan langsung ke pihak pengurus masjid. Itu dia tips menghindari penipuan bermodus kris palsu. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.